Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang optik geometri, khususnya tentang lensa. Nah, kita lihat di percobaan ini ada percobaan dari petcolorado.edu. Ya, di sini kita punya beberapa macam opsi. Nah, kita coba satu-satu ya, biar kita tahu maksud dari opsi-opsi ini apa. Oke, pertama ini kalau di sini kita ada sebuah benda, kemudian ada lensa cembung di sini, dan di sini adalah bayangan hasil pembiasan dari lensa cembung itu. Nah, kalau kita buat tanpa sinar dia seperti ini nih. Nah, terus kalau kita buat sinar tepi, artinya dari satu titik itu sinar yang diambil adalah yang di tepi lensa. Gitu. Dan kalau kita buat sinar utama, ini ya, jadi nih sinar utama ini juga dipelajari di SMP seharusnya ya. Nah, sinar pertama itu yang pertama dilihat sini, sinar yang sejajar dengan garis sumbu. Ini garis sumbu di tengah-tengah, sejajar dengan garis sumbu, dibiaskan menuju ke fokus. Ini fokus. Kemudian sinar yang lewati pusat lensa akan dibiaskan tanpa belok gitu, jadi ini lurus-lurus aja deh. Kemudian yang ketiga, sinar yang melewati fokus, jadi fokus dibiaskan dibiaskan sejajar dengan garis sumbu. Nah, pertemuan dari sinar-sinar itu ini adalah bayangannya. Nah, pertama dilihat dulu di sebelah kiri ini dari benda keluar berkas-berkas sinar, kemudian di bayangan terbentuk dari berkas-berkas sinar juga. Nah, ini disebut bayangan nyata. Kemudian di sini kalau kita geser nih, pertama dari ini jauh. Ini kita masih pakai 3 sinar itu, sinar utama. Kalau dia didekatkan, perhatikan apa yang terjadi dengan bayangannya. Nah, dia bayangannya lama-lama membesar. Jadi di sini sifat bayangannya itu nyata, terbalik, diperkecil. Terus kalau kita perdekatkan ke sini, nah kira-kira di sini, ini bayangannya nyata, terbalik, sama besar. Kenapa sama besar? Karena di sini nih, ini sebenarnya adalah 2 kali jarak dari fokus. Kalau di sini fokus, nah kalau di sini fokus, di sini 2 kalinya, yaitu jari-jari. Terus kalau kita dekatkan lagi, nah ini sinarnya keluar dari lensa tapi nggak usah dipermasalahkan ya. Nah, ini sifat bayangannya sekarang terbalik diperbesar, nyata terbalik perbesar. Nah, coba kira-kira apa yang terjadi kalau saya taruh bendanya di fokus? Terus dengan 3 sinar yang tadi tuh, maka tidak terbentuk bayangan. Karena kamu lihat di sini, sinarnya ini paralel semua. Ini paralel. Jadi dia nggak akan ketemu dan tidak membentuk bayangan. Tapi kalau kita majukan lagi, nah sekarang sinarnya itu divergen. Melihat di sini sinarnya menjauh semua nih, sinar hasil pembiasannya. Dia menjauh, itu menjauh, ini juga menjauh. Terus bayangannya di mana? Bayangannya itu sekarang terbentuk dari perpanjangan. Nah, terbentuk dari perpanjangan sinar bias. Gitu. Jadi begini. Nah, ini yang kamu, bayangan maya ini adalah yang kamu lihat kalau kamu pakai loop. Gitu. Jadi kalau pakai loop, ini yang kamu lihat nih. Makanya kalau dia agak dekat dari fokus, bayangan yang kamu lihat tuh cukup besar. Tapi kamu makin dekatkan ke lensa, ukuran bayangannya hampir sama dengan ukuran bendanya. Nah, begitu. Nah, jadi di sini bayangan maya yang bisa kamu lihat langsung. Gitu. Nah, jadi di sini nggak ada bayangannya. Kalau kamu punya loop di rumah, kamu bisa coba dekatkan, terus jauhkan. Ada satu titik di mana tidak ada yang bisa kamu lihat bayangannya di situ. Oke, kita
kita coba lagi mainkan ini bekas bener-benernya. Kalau ada titik kedua nih, nah titik kedua dari tengah sini atau dari sini juga boleh, dari bawah. Titik kedua ini mengikuti sifat sinar istimewa sama aja, yang sejajar, terus yang melewati fokus, yang melewati pusat. Nah, dia akan membentuk bagian penghapus ini, bagian bawahnya. Tuh. Oke, kemudian yang bisa kita ganti ini adalah diameter lensa, ukuran ininya. Kemudian ada radius. Radius ini, kenapa ada radius? Memangnya bola gitu kan. Kalau kamu perhatikan di sini nih, ini kan melengkung nih. Melengkung terus, jadi seakan-akan dia adalah bagian dari bola yang dipotong. Nah, itu namanya lensa sferis. Jadi ini kita potong sedikit, jadilah dia lensa sferis. Ini ya, datang kan? Nah, itu kalau lensanya kita geser radiusnya, jadi semakin kecil radiusnya, fokusnya itu makin kecil. Tapi daya pembesarnya ini, kalau dia jadi kaca pembesar, itu besar sekali. Gitu. Nah, lensa juga bergantung dengan indeks bias atau indeks refraksi. Kalau kita perkecil ya, dia pembiasannya hampir nggak ada, makanya dia agak jauh. Tapi kalau kita buat besar sekali, nah lihat cahaya yang dibelokkan ini sangat-sangat drastis dibandingkan kalau indeks biasa kecil. Oke, nah ini kalau kita buat percobaan di layar, kita aja ya. Oke, pause dulu. Nah, pembentukan bayangan dari optik tadi, geometri, itu mengikuti ya geometri sih sebenarnya. Jadi kalau kita gambar nih, ini sebagai lensanya, misalnya lensa positif. Terus di sini ada fokus, nilai fokus. Nah, kalau lensa itu fokusnya ada dua dia. Jadi kita taruh di sini, taruh panah. Nah, terus dia di sinar pertama sejajar dibiaskan ke titik fokus. Terus sinar kedua dia ke pusat, terus dibiaskan langsung. Gitu. Sebenarnya dua sinar udah cukup. Jadi dari pertemuan dua ini, nah jadi bayangannya ada di sini. Nah kalau kita lihat apa namanya, di sini ada sudut-sudutnya. Apa dulu ya, pause dulu.
Oke, jadi tadi itu lensa cekung. Kalau kita gambarkan seperti ini jadinya. Ini fokus utama. Terus kita buat lensanya. Nah, kalau kita buat lensanya, terus nah ini ada bendanya. Bendanya ini berjarak S dari benda. Oh ya, fokusnya tuh misalnya di sini ya. Nah, ini berarti jarak fokusnya. Ya. Tapi dia ada dua fokusnya itu. Kemudian kalau kita buat pembiasan, sinarnya lewat dari, kita anggap dari puncak puncak panahnya aja. Nah, sini. Terus dia akan membiaskan ke arah fokus. Terus sinar kedua lewat titik sini, biaskan ke sini. Nah, di sini dia terbentuk bayangannya. Di sini kita sebut dia sebagai S aksen. Dan di SMP udah belajar kalau hubungan dari mereka ini adalah super F, super S, tambah super S aksen. Nah, cuma keterangannya kalau fokus itu bisa positif kalau lensanya itu mengumpulkan sinar. Mengumpulkan sinar di sini konvergen, yaitu lensa cembung. Ini berlaku untuk lensa cembung. Tapi kalau dicermin, kita pakainya bukan cembung, cermin cekung gitu. Nah, jadi kalau dia positif, lensa cembung atau cermin cekung. Kalau dia lensa negatif, fokus negatif, maka lensanya itu adalah lensa cekung, seperti kacamata saya atau kacamata kamu mungkin. Nah, untuk dicermin, ya cerminnya cembung. Gitu. Nah, terus untuk jarak benda itu selalu positif. Gitu ya, selalu positif ya. Kalau jarak bayangan, itu kalau dia positif artinya terbentuk bayangan nyata. Nah, tadi kalau dari video yang sebelumnya, itu dibentuk dari pertemuan sinar. Dari pertemuan sinar. Kalau dia negatif, itu bayangan maya. Bentuk dari pertemuan perpanjangan sinar. Nah, oh iya, terangannya F itu titik fokus ya. Titik fokus, jarak benda, terus sini aja. Jarak benda, jarak bayangan, nah ini panjang fokus. Oke, ya, jadi ini persamaan universal nih. Ini bisa berlaku untuk cermin atau lensa, baik cembung atau cekung. Nah, tapi aturannya adalah ini, aturan positif negatifnya. Oke, itu untuk lensa cembung ya. Oke, kita lanjut ke lensa cekung. Gimana caranya buat bayangan di lensa cekung? Kita tulis di sini ya. Untuk lensa cekung, untuk lensa negatif, kita buat dulu sumbunya. Ini kalau kamu buat catatan di rumah pakai penggaris ya. Jadi saya nggak pakai penggaris, jangan ditiru. Oke, kita buat lensanya, kita sebut saja dia, ya, kita bisa gambarkan itu sebagai garis biasa aja, tapi jangan lupa dikasih tanda negatif di sini. Nah, jangan lupa juga kasih nilai fokus. Fokus pertama, kemudian fokus kedua. Nah, terus kita buat bendanya yang standar, panah lagi. Panah lagi. Oke, kita sebut sini panah.
Oke, sekarang kita pakai sinar, tiga sinar istimewa. Tapi ini mirip ya, bukan sama, tapi mirip dengan lensa cembung. Nah, kita coba pertama-tama ya. Pertama-tama sinar yang sejajar dengan sumbu. Dibiaskan kemana? Tidak ke fokus. Karena ingat, kalau lensa cekung itu dia sifatnya menyebarkan sinar. Jadi yang datang ke dia akan menyebar keluar. Nah, jadi di sini dia menyebar ke arah sana. Menyebar itu seakan-akan dia sinarnya berasal dari titik fokus yang ini. Jadi dia akan ke sana. Nah, itu bayangan pertama, sinar pertama. Kemudian yang kedua itu kalau dia lewat pusat sini. Jadi kalau dia lewat pusat ini. Nah, perpanjangan sinar biasa yang mana? Ini perpanjangan sinar biasa dia nih. Jadi ketemu di sini. Nah, ini adalah bayangan dari si benda aslinya gitu. Nah, itu kenapa kalau kamu pakai kacamata ini, semua benda ini kelihatan kecil ya, kelihatan nggak? Kelihatan kecil kan? Itu karena efek ini. Oke, ya kita tulis di sini ini jarak fokus 11. Nah, terus di sini ini dulu deh. Ini jarak bayangan, ini jarak fokus. Terus di sini terakhir jarak benda. Nah, berlaku juga seperti yang tadi dia, ada F, S sama S aksen. Nah, cuma di sini saya mau kasih tambahan untuk perbesaran bayangan. Nggak lihat nih, dia sifat bayangannya kecil atau besar. Terus kita hitung perbesaran bayangan. Itu M dari kata magnification. Itu dari S-aksen S. Nah, ini ada tanda mutlak. Kenapa ada tanda mutlak? Ya, karena S-aksennya bisa bentuk negatif. Nah, bisa S-aksen atau bisa juga A-aksen. Seperti ini. Oke. Nah, ini sifat yang standar banget. Lensa cekung, lensa cembung. Tapi ini penting untuk memahami alat optik karena setiap pembentukan bayangan di alat optik itu mengikuti sinar-sinar istimewa ini. Nah, oke, sekian dulu untuk pembiasaan lensa cembung dan lensa cekung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.